Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahu Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk menikmati nafas-nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di dalam ini majlis dimulai dengan membaca Ratibul Haddad yang mana dikatakan yang mulia Imamul Habbar al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Fiqih lissalama wa tabhisir wal jin. Barang siapa yang ingin selamat dan tertolak daripada sihir dan jin, tertolak daripada bala, maka bacalah ratib dan wirid-wirid daripada aslafun salih. Ya alhamdulillah kita sudah membaca Ratibul Haddad yang dikatakan para aslafun salih, barang siapa yang membaca yang namanya Ratibul Haddad atau Ratibul Attaz atau Ratibul Adrus atau Ratibul bil Fiqih, tertolak daripada bala, jami'il bala wal balaya, dijauhkan daripada segala bala-bala yang memaraki kita ataupun yang hendak membarak lawan kita. Bahkan orang yang berdekatan dengan kita pun kena imbasnya, kena barakah yang namanya ratib yang kita baca. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan abnaun Nabi, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka lah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan oleh Allah untuk menjajak yang namanya bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati iman dan Islam. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertatap muka dengan anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dikatakan di dalam riwayat salah satu daripada aslafun salih yang mengatakan di dalam riwayat tersebut para sahabat Nabi pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sangat beruntunglah kami. Sebenarnya kami tidak pantas bahkan tidak mampu memandang pian wahai Rasulullah, apalagi berdekatan dengan engkau wahai Rasulullah, karena engkau pun kita tahu yang namanya engkau wahai baginda Nabi, cahaya matahari pun tidak sanggup melawan ataupun menyaingi, mendampingi cahaya engkau wahai Rasulullah. Maka sangat beruntunglah kami yang hidup di zaman engkau bisa bersanding bahkan bercanda tawa dengan engkau wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita yang hadir di sini, kita yang hadir di zaman masih bisa berkumpul bertatap muka dengan anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang mungkin kadang didapat oleh orang-orang lain kecuali orang yang hadir di majelis ataupun hatinya kuat dan ingin bertemu bersambung dengan baginda Nabi melalui anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita doakan mudah-mudahan anak cucu baginda Nabi yang ada di kampung kita, di kota kita Morateweh umumnya, khususnya yang ada di kampung-kampung Sabuh yang akan kita adakan acara halnya, yang di sini ulun langsung mengundang seluruh jamaah kita berataan, silahkan berhadir, diundang berataan di hal
kakek kami, ayah kami, Jadduna Habibul Barakah Al-Habib Munji bin Hasan bin Uthman Bahashim yang ke-30 diadakan di tanggal 28 Dzulqa'dah atau di tanggal 29 Juni di Desa Sabuh pada pagi hari 8.30, jamnya itu hari Rabu pagi. Tafadhal, ini diundang beratan kalau yang bagi kau bisa berhadir. Dan sama-sama kita doakan, kita hormati, kita sayangi akhina fillah, syekhina, saudara kami dan guru-guru kami, pembimbing kita juga, Ustaz Muhammad Royani, yaitu Tuan Guru Ustaz Muhammad Royani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, menyehatkan badan beliau, mengistiqomahkan hati beliau agar bisa tetap membimbing kita yang masih kehausan dengan ilmu, kita yang masih dengan ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada baginda Nabi melalui wasilah guru kita Muhammad Royani. Amin Allahumma amin. Dan sama-sama kita doakan seluruh jamaah yang hadir di dalam ini majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmat, barakah, syafaat kepada kita yang hadir di dalam ini majelis. Tidaklah kita hadir di dalam ini majelis kecuali Allah dan Nabi sudah menentukan, memberikan kita nikmat dan ditentukan dan dipilih sebagai orang-orang yang hadir cinta dengan majelisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang ada hajat belum terkabulkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar daripada ini majelis, mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepanjangan mukaddimah Habib Nijar adalah kita mengulang kembali pembacaan kitab Ihya'ul Bayyin bi Fadail Ahlul Bait. Jadi kepada Bapak, kita mengulang-ulang ini kitab sampai beberapa kali hatam, kena selang-seling, Ustaz Royani membaca kitab lain, mengambil manfaat daripada barakah yang namanya keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan salam atas hamba-Nya yang terpilih, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sittuna haditsan wa sammaituha Ihya'ul Bayyin bi Fadail Ahlul Bait. Ini adalah 60 hadis, kumpulan 60 hadis yang disusun khusus daripada Al-Imamul Hafidz Al-Jalaluddin Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti. Sampai Tuhan yang aku berikan namanya ini kitab, terdiri daripada 60 hadis baginda Nabi. Beliau ulah nama kitabnya Ihya'ul Bayyin bi Fadail Ahlul Bait, menghidupkan orang mati dengan keutamaan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang yang hadir mendengarkan ini kitab berberkati dengan berkat daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hati kita menjadi hidup. Kita bukan digolongkan orang yang mati apabila mendengar mengenai keutamaan ataupun keunggulan ataupun kemuliaan daripada anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala. Ini hadis diriwayatkan ataupun dikeluarkan daripada Sayyidina Sa'id bin Mansur fi sunanihi, di dalam kitab sunnahnya, di dalam kitab-kitab sunnahnya, dan daripada Imam Sayyidina Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ini adalah hadis qudsi yang diperintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, ujar Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad,
Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran. Jadi Rasulullah itu disuruh Allah itu berpandang sesuai perintah Allah, sesuai firman Allah, sesuai apa yang disuruh Allah. Itu kayak tujuan Nabi berpandang lawan umatnya. Jadi bukan Nabi yang hendak berpandang sorangan untuk anak cucunya dicintai, tapi Allah menyuruh. Nang kaya kita menyuruh kekanakan bertukar, ini kekanakan kadang ada bahan bertukar. Nah, karena kalau ikan atau kalau pian ini hendak menukar di warung, bertukar di warung, tukar akan abah, nah tukar akan sikat gigi formula contohnya. Jadi ulangi apa tadi jari? Sikat gigi formula. Nah ya kayak itu tuh. Nah kayak itu juga. Jadi Nabi itu disuruh Allah tuh kayak itu juga. Sama persis tukar akan abah sikat formula. Apa tadi jarak apa? Tukar akan apa? Sikat gigi formula. Nah kayak itu juga. Seolah-olah kayak itu. Nah kayak itu contohnya. Jadi Rasulullah itu disuruh Allah berpandang nah kayak itu. Kul kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la as'alukum alaihi ajran. Aku kadang meminta upah. Disuruh Allah tadi, aku kadang meminta upah alaihi ajran, atas daripada uyuhnya aku ujar Rasulullah menyampaikan risalah bagi risalah Islam, risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disuruh Nabi itu berpandang kayak itu. Padahal yang menyuruh Allah, lain Nabi. Nabi kada berkehendak tapi Allah menyuruh. Muhammad, ikam berpadah dua umat tiga, ujar Allah ni padahkan aku kada minta upah atas uyuhnya aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak itu. Mengkopi perkataan Allah ataupun bahasa kita tuh menciplak lah. Nah kayak itu tuh. Illa mawaddata fil qurba, kecuali yang mencintai keluarga aku. Nah kayak itu bahasanya Allah menyuruh Nabi supaya berpandang kepada umatnya untuk mencintai keluarga Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala pun cinta dengan ahlul bait Nabi dan keluarga Nabi, apakah lagi kita yang bukan Allah, kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi, kita lain wali, maka sepatutnya kita wajib tinggal mengompati, tinggal cinta, cukup sudah. Kada usah diperdebat lagi bahasanya. Maka itu jalan yang akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Gala Qarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan daripada aslafun salih yang dimaksud daripada al-mawaddah fil qurba yaitu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsani akhraja Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawiyah fi tafsirihi fi tafasirihi والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. Ini hadis dikeluarkan daripada Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawiyah di dalam kitab tafsir mereka, wal Imam Tabarani di dalam Mu'jam al-Kabir, di dalam kitab-kitab sunnah besar beliau, an Abi dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma nazalat hadhil ayat, ketika diturunkannya ini ayat, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Qalu, maka bertanyalah para sahabat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, man qarabatuka haula'i alladhi wajabat alaina mawaddatihim. Jadi para sahabat ini bertakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, siapa kerabat pian yang mana mereka tersebut engkau wajibkan sehingga diwajibkan atas kami untuk mencintai mereka. Artinya di sini bukan di zaman sahabat lah. Di zaman sahabat diwajibkan mencintai anak cucu baginda Nabi, cuma kada tahu. Para sahabat kada tahu yang mana anak cucunya. Nah kerabat Rasulullah tadi. Maka dijawab Rasulullah, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aliun wa Fatimah wa waladuhuma. Yang dimaksud kerabat Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali
wa Fatimah dan Habibah Fatimah dan anak cucu keturunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait atau keluarga Nabi yang khusus di zaman tersebut ialah Sayyidina Ali, Habibah Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Nah, itu yang khusus. Adapun Ahlul Bait yang di luar daripada keturunan Rasulullah, salah satu di antaranya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dan Sayyidina Al-Miqdad. Nah, itu yang di luar daripada garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Sayyidina Ali lawan Rasulullah itu sekailah bahasanya. Rasulullah bin Abdullah, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, ketemu di situ. Jadi sekai. Sayyidina Ali lawan Rasulullah, sepupu minantu murid sahabat pulang. Nah, itu lengkap tuh gelarnya. Jadi zaman sahabat itu yang khusus. Yang di zaman kita, ya yang ada anak cucu baginda Nabi, itulah di zaman kita. Sebagaimana para sahabat mencintai Ahlul Bait di zamannya, maka sama juga kayak itu juga kita mencintai anak cucu keluarga Rasulullah di zaman kita. Ada berbeda. Perbedaannya itu apa? Kita ini umat di akhir zaman, sedangkan para sahabat itu dikiau sahabat di zaman Nabi. Beda kiawan aja. Jadi amun bin hendak yang namanya martabat, tampias kemuliaan anak cucu keluarga Rasulullah itu diparaki, dijagai, itu aja sebetulnya cukup cinta upati apa jadi sedih. Tapi jangan dia mau upati Habib nang ada paham ilmu, jangan. Amun pian ada Habib di kampung, kelakuannya masih jahil, nang digawi itu masih batil, jangan diumpati, cukup dikawani, diparaki aja. Amun hendak sesuatu yang kiranya kadada hajat sidin untuk kada ke arah maksiat bariha kabulakan hajatnya, itu aja. Jangan diumpati jar sidinnya, karena sidin kada paham jalan jua. Karena dikatakan daripada yang mulia Imamul Habbar al-Qutb al-Habibul Ghal dari Muhammad bin Fiqih, karena Ahlul Bait ini hada al-alawi idza balaga 40 dhahara sirru. Nah, jar sidin. Karena para sayyid, para habib ini inya itu amunnya sudah sampai umurnya 40 tahun, hanyarnya akan berbulik ke jalan datuknya, akan dibuluki oleh Nabi ke jalan Nabi juga. Jadi ada batas umurnya. Idza balagal 40 dhahara sirru. Amun sudah sampai umur 40 tahun, di situ akan nampak, akan keluar yang namanya sir, rahasia Rasulullah tuh. Maka jangan heran kalau ada habib yang buntat lagi di umur 40 sudah berubah bagus keadaannya, ketujuh ibadahnya, ketujuh bermajelis, ketujuh hal-hal berbau pada akhiratnya, ketujuh batas umurnya itu 40 tahun tuh sudah mulai. Aman masih belum sampainya, karena tuh sedikit demi sedikit pasti akan berubah. Dimulai daripada umur 40 tahun. Nah, supaya kita tahu perbedaan. Amunnya ada yang gawiannya bina jahil, bina maksiat, jangan diumpati. Cukup cintai kawani, jangan dipanderi. Yang kita muari apa maksiatnya, jangan habibnya. Contohnya kayak kita, mohon maaf nih sedikit agak jijik sedikit. Apabila kita tangan kita mohon maaf diguguri, tai cacak nih bahasanya lah di tangan. Ini contoh, jangan kelianan berhulu. Tangan kita nih diguguri tai cacak, mungkinlah kita menatak tangan kita. Pasti yang kita berasihi tai cacaknya. Kayak itu juga anak cucu baginda Nabi, kalau inya ada melakukan maksiat, batil, jahil, yang diberasihi itu batil, jahil lawan maksiatnya, lain habibnya. Yang kita pandang adalah darah yang mengalir daripada mereka, karena ada daripada qit'ah, satu potongan darah daripada Rasulullah SAW. Karena dengan wasilah pembuhan sedihlah kita bisa kena mudah-mudahan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya, paham sudah? Itu yang dimaksud dengan kerabat Rasulullah. Al-hadits al-thalith akhraja Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qalihi ta'ala
Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtarib hasanatan." Barang siapa yang ketujuh menggawi kebaikan-kebaikan, wa tamamal ayah, dan ayat yang sempurna daripada ayat tersebut ialah wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang ketujuh menggawi kebaikan, ujar Allah, nazid lahu fiha husna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuknya kebaikan pula. Di surah Asy-Syura ayat 23, qala al-mawaddata li ali Muhammad, salah satunya yang dimaksud daripada Rasulullah yang menggawi kebaikan adalah cinta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk itu yang namanya yaktarib hasanah, menggawi kebaikan, cinta kepada keluarga Nabi itu termasuk daripada menggawi kebaikan yang disuruh oleh Allah, dan akan ditambah kebaikan tersebut kepada orang yang cinta dengan anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, 4 hadis cukup aja kira-kira. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat, akhraj Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih wa Nasa'i wal Hakim an al-Muttalib ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi di dalam kitab sahihnya, dan Imam Nasa'i dan Imam Al-Hakim daripada Al-Imam Al-Muttalib ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, la yadkhula qalba imra'i muslim imanun. Demi Allah ujar baginda Nabi, tidak akan dimasukkan ke dalam hati seseorang yang namanya orang itu mengakuinya muslim atau orang Islam iman. Tidak akan Allah masukkan iman ke dalam hati seorang muslim tersebut hatta yuhibbukumullah wa liqarabi, kecuali ia mencintai Allah dan mencintai kerabatku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fondasi dasar yang namanya iman dan Islam tidak akan pernah terpisah, yang namanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan dimasukkannya iman kepada orang Islam kecuali inya cinta kepada Allah dan cinta kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abdul Qadir Ahmad bin Faqih dalam kalam beliau, inna Muhammadan wa Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain yanzuruna ilaikum min ananis samai, madza taqulun madza taf'alun. Ujar Imam bil Faqih, sesungguhnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali dan Hubabah Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yanzuruna ilaikum, memandang kepada kalian, melihat daripada kalian, min ananis sama, daripada langit yang paling tinggi, mada taqulun, apa yang buat ikam panderi, mada taf'alun, apa yang buat ikam gawina. Jadi Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Hubabah Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain itu melihat kita, memandang kita, apa yang kita gawi, apa yang kita pandang itu dilihati, dipantau jadi kita. Jadi kirapan kita bebas daripada pantauan keluarga Rasulullah, enggak ada. Makanya penting yang namanya cinta. Maka ahadul kisah tersebut melihat di mana orang-orang yang ketujuh berpandang cinta dengan keluarga Rasulullah, mana yang bujur-bujur menggawi cintanya. Artinya pandaran lawan hati, kelakuannya itu seimbang. Kadang kita cinta di pandaran aja, tapi hati dan kelakuan kadang. Jadi dilihat, itu dipantau, dinadharah bahasanya. Dilihat di mana orang bujur-bujur hati lawan lisannya, lawan kelakuannya itu sesuai cinta dan keluarga Nabi itu kada timpang.
lisannya mengatakan cinta, tapi hati dan kelakuannya kadang ada cinta. Yang kita cari lisan kita mengatakan cinta, hati dan kelakuan kita juga cinta kepada anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kalam Al-Habib Adi Muhammad Segaf, man habshibanu sara sa'lu. Barang siapa yang ketujuh membaca atau mengingat leluhurnya, termasuk apalagi dalam kisah-kisah mengingatkan kepada ahli bait Nabi, keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang atau melihat orang tersebut sebagai daripada golongan-golongan aslafun saleh, dikumpulkan dengan orang-orang saleh, bahkan diperbaiki kehidupannya dunia wal akhirat. Kalau kita kada bisa bermursyid berguru dengan Habib, bakawan barang. Kalau kita kada ada bakawan, kada bersahabat dengan Habib, memusuhi barang jangan. Nah, itu bahasanya. Karena apa? Karena Allah yang menyuruh kita wajib cinta kepada Habib, kepada Ahlul Bait Nabi. Orang yang membenci keluarga Rasulullah itu hukumnya haram dan dosa. Membenci, meninggalkan itu double. Jadi kada ada syarat lagi, wajib sudah urusannya, kada ada urusan. Jangan kira bang Habibnya kada cinta Habibnya sama, lebih lagi. Dilebihi cintanya kepada sesama Habibnya. Jadi Jarib Hadi bin Muhammad Segaf, kalau kita sudah tumbuh cinta kepada anak cucu baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia dan agamanya sampai akhirat. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah dan Rasulullah orang yang bujur-bujur lisan dan hatinya cinta kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang ulun sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita berataan. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nadrah daripada ahli kisah Abil Khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkat membaca kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahli Bait, dan kita benar tergolong orang-orang yang selalu cinta dengan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik daripada lisan dan hati kita, dan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkati dengan kita berwasilah berperantara dengan keluarga Nabi dan orang-orang yang bersambung ilmunya kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada di majelis hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita saleh dan salihah dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak karimah, yang dijauhkan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Amin Allahumma amin. Mungkin ini kita perlu sampaikan. Sekali lagi ulun mengundang jamaah berataan yang bisa berhadir di hall di tanggal 28 Dzulqa'dah atau 29 Juni di hari Rabu pagi jam 8.30 sampai selesai di Desa Sabuh. Silahkan berhadir. Bagi yang hendak bermalam, disediakan dia sudah tempat untuk menginap di sana. Nah, ulun minta ridha dunia wal akhirat. Mungkin ini perlu sampaikan. Imbah ini kita baca tahlil dan doa hol kepada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga kepada Sultan Al-Qulub Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Muzawwad. Ada minni ala fa minkum. Assalamualaikum.